Shalom, damai di hati. Kita masih dalam suasana Paskah. Terimalah salam Paskah kita. Selamat Paskah, Kristus telah bangkit. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya di hari ini kita menikmati berkat Tuhan. Kita menikmati sukacita dalam kehidupan ini, dan karena itu senang sekali kita boleh berjumpa lagi di hari ini, di hari Kamis tanggal 21 April 2022 lewat Renungan Harian Keluarga. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang bangkit dari antara orang mati. Kami bersyukur kepadamu di hari ini. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami menikmati kehidupan sebagai bagian dari anugerah kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus bagi kami. Kami rindu untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai penuntun, pedoman bagi langkah kehidupan kami. Maka tuntunan kuasa Roh Kudus kiranya diberlakukan bagi kami. Ada hikmat yang boleh kami pakai daripada Engkau untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Di hari ini, firman Tuhan kita baca dalam Perjanjian Baru, Injil Markus, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-6b. Firman Tuhan dituliskan demikian. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Saudara, itulah firman Tuhan yang kita baca di hari ini. Mari kita merenungkan firman ini dengan judul atau dengan tema makna kubur kosong. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus adalah bukti Dialah pemenang. Yesus menang dari kuasa dosa dan maut. Menyebutkan bahwa kubur yang kosong membuktikan Yesus bangkit, belum tentu membuktikan atau membuat orang langsung percaya. Saudara, para perempuan yang mengunjungi kubur Yesus, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome, dibuat terkejut dan takut karena kubur itu kosong, atau mayat Yesus tidak ada lagi dalam kubur itu. Mereka belum langsung percaya bahwa Yesus telah bangkit. Walaupun Yesus semasa hidupnya pernah mengatakan bahwa dia akan mengalami penderitaan, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Sulitnya mereka percaya Yesus bangkit oleh karena mereka diliputi duka cita dan kekhawatiran yang hebat. Siapakah yang akan menggulingkan batu pada pintu kubur itu? Ungkapan ini, kalimat ini, kata-kata ini menggambarkan tentang kekhawatiran, duka cita yang hebat dari perempuan-perempuan itu. Keterangan orang muda di kubur Yesus, ia tidak ada di sini. Lihat tempat ia dibaringkan. Memang membingungkan karena berdasarkan fakta kebangkitan seperti yang terjadi pada anak muda di Nain yang kita bisa baca dalam Lukas 7 ayat 14 dan 15. Atau juga kebangkitan Lazarus dalam Yohanes 11. Atau juga kebangkitan anak dari janda di Sarfat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 21 dan sampai 23.
Mereka yang bangkit bisa menunjukkan dirinya di tempat di mana ia mati. Tetapi kebingungan itu diatasi dan dapat diatasi oleh karena Yesus pun menampakkan dirinya tak lama setelah penemuan kubur kosong itu. Saudaraku, akhirnya fakta kubur kosong malah mendorong para perempuan itu segera bergegas menyampaikan sebuah berita gembira. Berita itu sungguh membawa perubahan yang radikal bagi Petrus dan murid-murid yang lain. Murid-murid menemukan momen yang tepat untuk bangkit dari kesedihan dan ketakutan. Kini mereka yakin kematian bukanlah akhir dari misi Yesus di dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu saja ada lebih banyak makna dari hanya sekedar kubur kosong. Alasan kubur itu ditemukan kosong adalah bahwa orang yang ada di sana yang dikuburkan telah bangkit dari antara orang mati. Yesus bukan saja hanya mengosongkan kuburnya, tetapi juga menampakkan dirinya setelah bangkit kepada banyak orang secara individual maupun dalam kelompok. Dan kebangkitannya dari antara orang mati akan menjadi bukti yang meyakinkan bahwa dirinya adalah benar-benar anak Allah yang telah bangkit. Satu-satunya pengharapan kita untuk keselamatan. Jadi kebangkitan Yesus adalah pengharapan, kebangkitannya adalah pengharapan untuk keselamatan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita belajar bagaimana merespon kebangkitan Yesus. Pertama, jangan takut. Kematian dan kebangkitan Yesus bukan hal yang menakutkan. Kematian dan kebangkitannya seharusnya meneguhkan iman dan kepercayaan kita. Sebagaimana yang Paulus ungkapkan dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Ia telah bangkit dari kematian sehingga kepercayaan kita tidaklah sia-sia. Kedua, pergi beritakan. Kematian dan kebangkitan Kristus seharusnya bukan berita yang kita simpan untuk diri kita sendiri. Berita kesaksian itu harus kita kabarkan kepada semua orang, sehingga banyak orang dapat mengenal dan percaya kepadanya. Para perempuan itu meski dengan kegentaran, kedahsyatan, dan ketakutan dalam diri mereka, tapi mereka tetap menyampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan para murid lainnya. Kiranya juga kita demikian, bahwa semangat Paskah membuat kita untuk pergi memberitakan firman, memberitakan Injil kemanapun Tuhan mengutus kita. Kita beritakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati dan hidup tidak mati-mati lagi. Dan kebangkitan Yesus memberi keselamatan bagi dunia, bagi umat manusia, bagi kami saat ini. Terima kasih Tuhan untuk karya selamat-Mu bagi kami. Kami boleh menikmati kehidupan ini adalah anugerah berkat kasih Tuhan. Oleh karena itu kami pun mau berkomitmen untuk mau hidup dalam sukacita, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Sekalipun memang ketika kami mengambil komitmen untuk hidup dalam ketaatan kesetiaan kepada Tuhan, banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak godaan yang akan kami alami.
Tapi satu hal yang pasti yang kami tahu, bahwa semangat kebangkitan memberi kami semakin kuat untuk hidup dalam ketaatan kesetiaan kepada Tuhan. Kami juga tahu bahwa Allah turut bekerja bagi kami, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Berkati kami semua, Jemaat Maranatha Paselatan, maupun mereka yang setia mendengarkan renungan harian keluarga dari channel YouTube Gemim Maranatha Paselatan. Tuhan berkati semua, dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, diberkati oleh Tuhan. Berkati juga senantiasa hamba-hamba pelayan-Mu, diaken dan penatua, para pendeta, garis pendeta, hamba-hamba-Mu yang mau melayani Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Termasuk yang ada di Jemaat Maranatha Paselatan, diberkati oleh Tuhan. Buka berkat bagi kehidupan kami ya Tuhan, dalam usaha pekerjaan kami. Kuatkan kami ketika menghadapi pergumulan, entahkah sakit atau pergumulan apapun. Kami percaya Tuhan akan memampukan kami. Ketika mereka sakit, kekuatan, kesehatan, kesembuhan diberi. Dan ketika mereka dalam kebimbangan, kuatkan iman mereka menghadapi kebimbangan itu. Tuhan Bapa di surga, bagi mereka yang lanjut usia, kiranya Tuhan akan memberi pengharapan iman, umur panjang, penyertaan Tuhan jadi bagian kehidupan mereka. Berkati senantiasa pemerintah kami, agar mereka dapat melayani seturut kehendak Tuhan. Berkati juga para pemimpin gereja kami, kiranya mereka boleh melayani seturut kehendak Tuhan. Hari-hari kehidupan kami mau serahkan kehidupan kami itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, ini hidup kami, ini doa kami, yang kami persembahkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Semoga ini memberkati saudara-saudara. Dan teruslah kiranya ikuti renungan harian keluarga ini dari channel YouTube Gemim Maranatha Paselatan. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dalam kehidupan ini, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin bekerja. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.